Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Sinta Mutia, mahasiswa dari Istiqomah Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya bermaksud ingin meliput Bapak mengenai pendapat Bapak tentang asusila dan bully yang terjadi di pesantren belakangan ini, gitu Pak. Dan juga menyikapi bagaimana krisisnya adab dan moral generasi Gen Z. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan, yaitu yang pertama, bagaimana sih pendapat Bapak terkait asusila dan bully yang terjadi di pesantren belakangan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan yang pertama tentang banyaknya atau bukan sebut banyak di pesantren itu hanya beberapa bagian, beberapa besar lah, kayak nggak sebesar itu. Jadi sebagian pesantren mungkin ada terjadinya kasus bullying, ada terjadinya kasus asusila kayak gitu. Ini kalau di dalam perorangan itu disebutnya oknum gitu ya, oknum. Jadi nggak semua pesantren, nggak sebanyak pesantren itu, nggak sebenarnya, itu hanya beberapa dari sekian banyak pesantren. Sama seperti halnya di bidang sekolah juga, mungkin hanya beberapa sekolah gitu. Jadi nggak semua di pesantren. Untuk tanggapannya mungkin ya memang benar-benar ada, apalagi sekarang zaman viral ya. Jadi apapun, apalagi pesantren berbasis keagamaan yang memang seharusnya bisa di netralisir tentang yang kayak gitu. Mungkin karena memang ada sebagian pondok pesantren yang memang kurang pengawasan, jadi terjadilah seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, apa yang saya lakukan untuk mencegah kasus bully dan asusila itu yang terjadi di pesantren? Kalau menurut saya, yang pertama yang ditekankan kepada para anak-anak santri untuk kasus bullying dan asusila itu, yang pertama tuh dari akhlakul karimah. Mereka harus belajar dulu tentang adab. Mereka harus belajar dulu tentang gimana berakhlak. Bahkan bukan sama sesama manusia aja, bahkan sesama hewan pun kita ada adabnya. Gimana cara memperlakukan hewan, gitu kan? Hewan nggak dikasih makan itu kita berdosa, apalagi manusia gitu. Mencegahnya ya dengan itu, kita sama-sama para pengajar pondok pesantren, para santri di pondok pesantren, kita belajar kembali akhlak dan adab ya, akhlak karimah, gimana sudah jelas bahwa Rasulullah diturunkan dalam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga, yaitu penyebab dari kasus bully dan asusila itu biasanya terjadi dari faktor apa? Ya. Untuk penyebabnya mungkin karena memang sekarang media sosial terlalu frontal, terlalu ekstrim. Jadi tidak ada pengawasan di media sosial pun, orang bebas upload apa aja. Jadi mungkin efek dari situ, apalagi untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak kan mereka tidak menyaring dulu mana yang bagus, mana yang bermanfaat gitu. Asalkan mereka bisa viral, mungkin asalkan mereka gaya atau bisa istilahnya disanjung sama teman-teman, bisa jadi mereka berbuat seperti itu. Begitu. Selanjutnya, pertanyaan terakhir itu bagaimana menyikapi terkait krisis adab dan moral generasi Gen Z atau generasi yang terjadi di dunia sekarang? Untuk mengatasinya mungkin ya, ini tidak hanya berpatokan pada anak itu sendiri, tapi yang saya rasakan itu di pondok pesantren kita harus selalu berkomunikasi, entah itu sama guru-gurunya, entah itu sama orang tuanya, entah itu ke anaknya sendiri atau di sekolah. Kita pantau, kita tanya. Yang harus lebih aktif justru kedua orang tuanya, sebab kalau sekolah sama pesantren kita hanya dititipi,
ketika kita bisa mantau hanya di pesantren aja, mungkin sekolah juga bisa pantau hanya di sekolah aja, tapi untuk keseluruhan itu yang pantau tetap ada di orang tuanya. Maka dari itu untuk mencegah itu kita terapkan kedisiplinan yang sangat lumayan tinggi di pondok pesantren seperti di sini. Bila ada jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu hanya memegang handphone itu ya, jadi tidak semua santri bisa membawa handphone, tidak setiap hari santri bisa bermain handphone. Jadi tetap dibatasi, ada batasannya tetap, tapi yang utama tetap pengawasan dari orang tua itu sendiri. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya mungkin ada beberapa pesan yang bisa disampaikan untuk anak-anak zaman sekarang yang harus biar akhlak sama adabnya itu benar-benar kuat gitu sama iman itu kan sekarang di zaman milenial ini di zaman yang serba teknologi yang canggih ini kan pasti semakin banyak tuh hal-hal yang kayak sulit untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Bagi kalau mendekati agama tuh saya lihat tuh semakin agak susah gitu. Mungkin ada pesan untuk anak-anak zaman sekarang, bahkan untuk bukan anak-anak zaman sekarang, untuk seluruh golongan, bahwa kita harus tahu bahwa bullying sama asusila itu tidak hanya di anak-anak, tapi di berbagai kalangan. Maka dari itu pesan dari saya, teruslah mencari ilmu agama, ilmu yang baik-baik ya. Sebab apa? Al ilmu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Bahwa ilmu itu suatu cahaya di dalam hati yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Jadi tetap terus mencari ilmu, itu aja. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Sufyan Sari atas jawaban-jawabannya, Masya Allah. Semoga wawancara kali hari ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua dan dapat diambil manfaatnya yang sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya, Sinta Mutia. Ini saya Sufyan Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakannya saya kesini ingin bertanya kepada Ustaz Widiana tentang permasalahan yang ada di pondok pesantren. Mungkin tanggapannya tentang permasalahan seperti kasus asusila atau perundungan di pondok pesantren, terus pembulian dan kurangnya adab bagi anak sekarang itu seperti apa? Pandangan saya sih mengenai kasus asusila ya, yang pertama banyak kan zaman sekarang ya kasus seperti itu terjadi. Contohnya waktu yang ada di Cibinong waktu itu kan, nah, saya sangat miris dengan kejadiannya itu. Power yang dia punya sebagai pimpinan pondok pesantren dijadikan manfaat untuk dia untuk dia melakukan hal-hal yang dia tentunya seperti itu. Sangat miris lah pandangan saya. Untuk menanggulangi kasus hal serupa tidak terjadi lagi, ya mungkin kita bisa melakukan sosialisasi kepada pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang ada yang tersebar di masyarakat, supaya dia tidak melakukan hal seperti itu. Dan yang kedua mungkin tentang masalah pembulian mungkin ya. Pembulian yang terjadi bukan hanya di pondok pesantren mungkin ya, namun di beberapa instansi pendidikan mungkin ya, itu sering terjadi. Mungkin menurut pandangan saya ya, itu hal yang wajar sih, hal yang wajar, namun kita bisa menanggulangi hal serupa tidak terjadi lagi
kita bisa memberikan pendidikan moral mungkin kepada anak-anak supaya tidak melakukan hal seperti itu lagi. Ya mungkin karena beberapa faktor ya mungkin terjadinya hal seperti itu, mungkin dari si korbannya yang keterbatasan ekonomi atau keterbatasan fisik mungkin, atau mungkin keterbatasan sosialisasi mungkin, keterbatasan sosial. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, setelah bicara kan pasti berpengalaman di pondok pesantren. Nah, apa sih yang menjadi alasan Ustaz Widana itu ingin pondok pesantren? Saya pribadi, saya hidup di pondok pesantren mungkin lama ya. Kenapa tidak mencoba hal baru di luar sana kan? Saya tertarik dengan kebudayaan yang ada di pondok pesantren, dan karena alasan itulah saya masih bisa bertahan sampai saat ini di pondok pesantren. Mungkin saya ya bisa dihitung betah lah di pertama. Yang kedua ya saya ingin meluaskan lagi lah wawasan saya tentang agama seperti apa. Ada banyak beberapa ilmu kan yang harus saya kaji lagi untuk terjun ke masyarakat. Terus pertanyaan selanjutnya, mungkin untuk menghindari hal-hal seperti kasus-kasus pembulian tersebut itu seperti apa sih? Ya seperti tadi yang saya bilang sih, kita bisa memberikan pendidikan moral kepada anak-anak. Pendidikan moral seperti apa ya, seperti kita kasih sudut pandang bahwa semua manusia itu sama, gak ada yang dibeda-bedakan, termasuk kasta ekonomi atau kasta fisik, mungkin kasta seksual atau gimana. Kita bisa memberikan edukasi yang seperti itu, bahwa hal seperti itu jangan diwajarkan lah terjadi di kalangan pendidik. Mungkin cukup sekian pertanyaan yang saya berikan kepada Ustaz Widana. Semua jawabannya saya terima dan sangat jelas. Terima kasih sebelumnya kepada Ustaz Widana yang telah bisa sempat menjawab materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya saya ke sini, Yusuf, untuk meminta pendapat tentang masalah-masalah yang ada di pondok pesantren. Yang pertama, bagaimana sih pendapat Yusuf tentang masalah di pondok pesantren dengan adanya permasalahan asusila, terus permasalahan bully di pondok pesantren? Gimana sih pendapat Yusuf tentang masalah tersebut? Tentang permasalahan bully, tentang permasalahan asusila di pondok pesantren itu sangat disayangkan ya. Apalagi notabene adalah pondok pesantren adalah sebagai pendidikan agama ya, yang berbasis agama. Dan terus pondok pesantren ini kan di dalamnya ada pengajaran akhlak ya, yang mengajarkan akhlak. Apalagi kan pondok pesantren pengajaran akhlaknya yang begitu mendalam daripada sekolah formal yang seperti biasanya. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut, meskipun itu satu pondok gitu ya, ada di satu pondok, tapi ini akan berdampak kepada pondok-pondok yang lainnya. Karena apa? Karena masyarakat kita ini kan tidak tahu apa di dalam pondok pesantren ini seperti gimana gitu. Apalagi orang-orang tua kan ada yang dulunya pesantren mungkin itu kan tidak jadi masalah, tapi ada orang tua yang dulunya tidak pernah pesantren
tidak ada yang pernah pesantren gitu, dan akhirnya melihat berita tersebut akhirnya kan Merasa takut. ya merasa takut untuk masuk ke pesantren tersebut. Nah ini bukan hanya berdampaknya satu pesantren tersebut saja, tetapi akan berdampak kepada seluruh pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena notabene pesantren udah ada pendidikan agamanya, terus melihat berita tersebut, akhirnya orang tua itu merasa takut untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren karena ternyata pondok pesantren itu seperti gitu. Padahal mah pondok pesantren tidak seperti begitu. Mungkin itu adalah oknum pesantren yang seperti begitu gitu, yang ada asusila, yang adanya pembulian gitu. Itu disebabkan kayaknya sepertinya lingkungannya yang kurang baik, dan terus pengurusnya yang kurang gercep akan adanya larangan-larangan santri yang dilanggar kurang ditegas gitu. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya, kalau misalkan adanya kasus-kasus tersebut gitu, nah apakah mungkin orang tua ini lebih baik untuk menyekolahkan anaknya di sekolah biasa atau di pesantren? Untuk adanya kasus tersebut, mungkin orang tua jangan terlalu cemas untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Carilah pondok pesantren yang berkualitas dan sudah tahu isinya tuh bagaimana gitu. Ya. Nah, terus orang tua juga sebelum memasukkan anaknya ke pondok pesantren, orang tua harus tahu dulu latar belakang pesantren tersebut seperti apa. Contohnya kalau misalkan di pesantren yang lain gitu, pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang didirikan oleh ini, harus tahu kiai ini tuh siapa, latar belakangnya seperti apa, terus pendidikannya seperti apa. Itu akan mempengaruhi pondok pesantren tersebut gitu. Jadi untuk orang tua jangan terlalu cemas untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Bukannya sekolah formal tidak bagus, bukan. Sekolah formal juga bagus, tetapi pondok pesantren itu lebih mendalam dengan keagamaannya gitu. Terus di pondok pesantren juga bukan hanya mengaji, tetapi ada juga sekolah formalnya seperti itu. Mungkin cukup sekian yang saya pertanyakan kepada Kak Yusuf. Terima kasih atas segala jawabannya. Saya sekarang mengerti dengan apa yang telah dijawab oleh Kak Yusuf. Sekali lagi banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.